Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pada hari ini saya duduk di halaman di sekitar rumah saya. Bersama-sama kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang merupakan bacaan seragam dari buku Almanak Kristen Indonesia, yakni dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11. Seorang penulis bernama Archibald Rutledge menuliskan bahwa pada suatu hari dia berjumpa dengan seorang yang anjingnya mati karena kebakaran di hutan. Dengan patah hati, sang pemilik anjing ini bercerita tentang kejadian tersebut. Selama ini, setiap kali bepergian, sang pemilik anjing itu akan membawa anjingnya ikut dengan dia. Namun pada hari itu, dia meminta anjingnya untuk tetap tinggal di dalam rumah dan duduk di depan tempat makan anjing itu. Anjing itu pun sangat mengerti dan patuh pada tuannya. Dan setelah tuannya pergi, kemudian api menyambar kayu dan beberapa titik di dalam rumah tersebut. Tetapi anjing itu tidak berpindah. Anjing itu tidak bergerak, tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dengan air mata yang berlinang, sang pemilik anjing itu pun berkata, "Saya harus lebih berhati-hati memberi perintah karena saya tahu bahwa dia akan melakukan tepat seperti apa yang saya katakan." Anjing tersebut dalam kisah ini meregang nyawa karena ketaatannya kepada pemilik. Dan di tengah-tengah situasi pada saat ini, kisah ini mengingatkan kita pada ketaatan para medis yang berada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Mereka tahu bahwa pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang berbahaya, tetapi mereka tetap melakukannya. Bahkan kita tahu beberapa tenaga medis pun harus mati, meregang nyawa karena terpapar COVID-19. Dan ini dilakukan hanya karena ketaatan pada tanggung jawab profesi mereka bagi kemanusiaan. Di media sosial pun banyak tulisan yang beredar yang berkata, "Kami tetap bekerja untuk Anda, karena itu tetaplah di rumah untuk kami." Tentu ini bukan suatu guyonan, tapi permohonan kepada kita semua agar kita tetap tinggal di rumah sehingga tidak makin banyak lagi korban oleh virus ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini, minggu kita memasuki minggu sengsara atau minggu palma, minggu yang mengingatkan kita akan perjalanan Yesus menuju Yerusalem, suatu perjalanan ketaatan. Dalam bacaan kita, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat dan kepada para pelayan, yakni penilik dan juga diaken di Filipi, untuk bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, mari kita mengevaluasi diri kita sebagai pelayan, sebagai jemaat Tuhan. Apakah pelayanan kita, apakah di dalam pelayanan kita selama ini kita telah merendahkan diri kita? Atau justru kita menganggap diri kita sebagai orang yang hebat, menganggap jabatan ini, jabatan gerejawi ini sebagai sesuatu yang harus dihormati,
Kadangkala sebagai pelayan Tuhan, kita merasa diri sebagai orang yang paling suci, paling benar dari antara yang lain. Kita harus dihormati dan kita ingin didengarkan. Dan tentu saja, ini juga mengingatkan saya secara pribadi sebagai pelayan Tuhan. Dalam rupa manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan sampai mati di kayu salib menjadi penegasan kepada kita bahwa Ia rela mati dalam keadaan yang memalukan, dalam keadaan yang terkutuk. Karena bagi orang Romawi, orang-orang yang disalib adalah para budak dan juga para pemberontak. Karena itu kematian Yesus dianggap sebagai bagian dari pemberontakan. Dan sementara bagi orang Yahudi, orang yang mati digantung adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Ketaatan Yesus juga adalah ketaatan yang tetap dilakukan di dalam penderitaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, secara sederhana, taat berarti mematuhi perintah, permohonan, mematuhi hukum atau tunduk pada otoritas yang lain. Karena itu saya ingin mengajak kita merenungkan dua hal pada hari ini. Yang pertama, ketaatan yang ditunjukkan haruslah ketaatan yang sungguh-sungguh lahir dari hati yang dilakukan meski tak ada orang yang melihat. Karena itu Yesus sangat mengecam dengan keras sifat para ahli Taurat dan orang Farisi pada waktu itu, yang tampak suci, tampak benar di luar, tetapi penuh kemunafikan, dalam Matius pasal 23. Nah, dalam masa-masa di rumah aja, karena wabah ini mengharuskan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Karena itu kita perlu mengintrospeksi atau kita perlu menilai diri kita sendiri. Apakah kita tetap beribadah dengan taat meski tak ada orang yang melihat kita di dalam rumah? Dalam ibadah yang diselenggarakan secara siaran langsung atau live streaming, apakah kita sungguh-sungguh beribadah? Atau kita hanya menonton orang beribadah? Tentu ini dua hal yang berbeda. Sementara bagi kita, bagi jemaat yang mungkin mendapatkan liturgi beserta khotbahnya, apakah sungguh-sungguh melakukan ibadah di dalam rumah, atau kertas liturgi yang dibagikan itu hanyalah menjadi sampah dan kemudian kita berpikir bahwa yang penting kan persembahannya di store. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketaatan kepada Allah haruslah menjadi ketaatan yang tetap dilakukan meski tak ada orang yang melihat. Dan hal yang kedua, dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, kita diingatkan bahwa ketaatan kita ditunjukkan dengan melakukan perintahnya. Dilakukan perintahnya, dan perintahnya adalah supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34. Dalam masa-masa sengsara ini, kita ditantang untuk menyatakan kasih kepada sesama kita dengan berbagai cara. Yang pertama, mengasihi orang yang saat ini sedang sakit, menderita karena wabah ini, mendoakan mereka, memberikan support, memberikan dukungan moral kepada mereka, dan bukannya menghakimi dengan menganggap bahwa mereka terkena aib atau
penghakiman-penghakiman yang lainnya. Hal yang kedua yang juga bisa kita lakukan, mengasihi sesama juga dengan berbagi atau memberikan diakonia kepada orang-orang yang terdampak, khususnya secara ekonomi, karena mereka hanya boleh tinggal di rumah dan tidak bisa berpenghasilan seperti biasanya. Bapak Ibu, karena hujan turun, jadi saya harus berpindah tempat, dan karena itu kita akan melanjutkan bagian yang ketiga dari tempat ini. Yang ketiga, bentuk untuk kita bersama-sama mengasihi sesama kita manusia adalah dengan berbagi. Banyak orang yang akhir-akhir ini seringkali memborong baik kebutuhan pokok ataupun juga alat pelindung diri karena mereka mampu, mereka punya uang, dan akibatnya orang-orang dengan ekonomi yang lemah harus kesulitan untuk mencari alat barang-barang tersebut seperti hand sanitizer ataupun juga masker dan bahan pokok kebutuhan yang lainnya. Jikapun ada, kebanyakan harga-harganya sangat menjulang tinggi yang menyebabkan masyarakat semakin kesulitan. Tentu saja hal ini bukanlah hal yang baik untuk kita lakukan. Ini bukan bentuk kita mengasihi sesama kita manusia. Dan yang keempat, mengasihi sesama pada saat ini juga berarti mengupayakan untuk menjaga jarak agar mata rantai COVID-19 ini dapat diputuskan dan tidak ada lagi orang yang tertular oleh penyakit ini. Yang kelima, yang bisa kita renungkan bahwa ketaatan kepada para medis untuk tetap tinggal di rumah dan juga kepada pemerintah yang menjadi garda terdepan dalam penanggulangan wabah COVID-19 ini juga adalah bentuk ketaatan kita demi manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketaatan yang kita lakukan seringkali membuat kita berkorban. Apakah itu kita berkorban perasaan, kita berkorban hati, berkorban materi, dan lain sebagainya. Tetapi di balik ketaatan ada jaminan hidup yang kekal. Karena itu marilah dalam Minggu Palma ini kita menghayati dan meneladani ketaatan yang telah Yesus tunjukkan bagi kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi umat yang taat kepadanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.